Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia bersama dengan Bu Rosa. Pada kesempatan kali ini, Bu Rosa ingin menjelaskan kepada kalian tentang VOC. Apa sih VOC itu? VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie, perusahaan kongsi dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1609. Ayo kita bahas slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah kalian berusaha untuk menganalisis masa kekuasaan VOC di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping ini merupakan bendera dari VOC itu sendiri. Nah, selanjutnya, tujuan pendirian VOC ini adalah untuk menghindari persaingan dagang antara pedagang Belanda itu sendiri. Jadi, semakin banyak para pedagang Belanda yang kemudian pergi ke Nusantara, itu akhirnya membuat para pedagang Belanda ini keuntungannya malah semakin sedikit. Karena itulah kemudian dibentuklah kongsi dagang untuk mewadai para pedagang Belanda agar keuntungan yang didapat itu lebih banyak. Kemudian, faktor kedua adalah untuk memperkuat Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain, terutama Inggris, Spanyol, dan Portugis. Kita masih ingat ya, kemarin EIC, perusahaan kongsi dagang milik Inggris itu sudah didirikan tahun 1600. Dan akhirnya ini membuat Belanda itu merasa terancam dengan kekuasaan dagangnya di Hindia Timur. Karena itulah untuk menghadapi persaingan ini, Belanda juga membentuk yang namanya kongsi dagang yang bernama VOC. Kemudian yang ketiga adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Hindia Timur. Selanjutnya, yang terakhir adalah untuk mencari sumber dana bagi Belanda yang saat itu sedang berperang di Eropa. Untuk kalian tahu, pada abad-abad ke-16 dan ke abad-abad ke-17 di Eropa itu sering sekali terjadi yang namanya peperangan, termasuk Belanda sendiri yang saat itu berperang dengan Spanyol. Nah, selanjutnya bisa lihat di sini ada gambar tentang sebuah dewan yang bernama The Heren 70. Mereka terdiri dari 8 kota pelabuhan dagang yang ada di Belanda dengan markas besarnya ada di Amsterdam. Nah, dewan ini dibentuk sekitar tahun 1609. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini adalah peta kekuasaan dari VOC itu sendiri. Tidak cuma Nusantara saja, tetapi juga ada Arab, ada Sri Lanka, Ceylon di situ, lalu ada Cina, Jepang, dan bahkan India. Nah, tapi markas besarnya ada di wilayah Jawa atau yang kalian kenal sebagai Batavia nantinya. Nah, kekuasaan VOC ini kalau kalian tahu ya, merupakan perusahaan multinasional yang sangat besar sepanjang sejarah. Di mana kekayaannya itu atau nilai dari VOC ini sendiri, kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, misalnya Apple kita gabung dengan Instagram, Facebook, dan sahamnya semua kita jual, itu tidak akan menandingi kekayaannya VOC pada saat itu ya. Nah, saking kerennya VOC seperti itu. Selanjutnya, kita lihat di sini, karena keuntungan-keuntungan yang diperoleh VOC inilah kemudian pemerintah Belanda memberikan dukungan penuh terhadap VOC. Mereka diberikan hak-hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy ini ada beberapa hak istimewa. Yang pertama adalah untuk hak memerintah tanah jajahan. Jadi VOC ini adalah perwakilan negara Belanda atau pemerintah Belanda di tanah jajahannya. Kemudian hak untuk mencetak mata uang sendiri. Kalau kalian nanti sudah mendapatkan buku, kalian bisa browsing di situ bagaimana bentuk mata uang VOC, kalian bisa lihat ya. Selanjutnya, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Kemudian hak untuk memiliki senjata, menyatakan perang, dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang dirasa bisa menguntungkan oleh VOC gitu. Nah, selanjutnya, kebijakan-kebijakan VOC ketika mereka ada di Nusantara. Jadi, setiap wilayah punya kebijakan yang berbeda-beda ya. Yang pertama itu ada Verplichte Leverantie, Contingentenstelsel, hak ekstirpasi, Vereenigstelsel, Honigtochten, dan politik divide et impera. Saya yakin dari ke-6 kebijakan ini yang paling familiar di telinga kita adalah politik divide et impera ya. Nah, bagaimana pengertian kebijakan-kebijakan yang lain? Ini adalah tugas untuk kalian, silahkan berikan jawaban kalian di komen pada kolom YouTube video pembelajaran ini. Selanjutnya, tentang birokrasi VOC. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa VOC ini dikepalai oleh dewan yang bernama The Heren 70. Tapi di atas The Heren 70 ada pemerintahan negara Belanda. Kemudian karena VOC ini atau The Heren 70 ini mengalami kesulitan,
dalam mengawasi atau mengendalikan perdagangan di Hindia Timur, sedangkan lokasi mereka di Amsterdam. Kemudian dibentuklah sebuah jabatan baru bernama Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal ini kemudianlah yang membawahi para penguasa-penguasa lokal untuk mengendalikan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, kita tahu dong bahwa rakyat Indonesia itu pasti senantiasa mencintai pemimpinnya gitu. Karena itu orang-orang asing pun ketika mereka ada di sini, rakyat itu tidak bisa dikendalikan. Yang bisa mengendalikan rakyat itu adalah penguasa-penguasa lokalnya atau raja-raja lokalnya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ada banyak sekali daftar gubernur jenderal yang memerintah di Nusantara dari tahun 1610 sampai 1799. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah dua saja, yaitu Pieter Both dan Jan Pieter Zoon-Koon. Selanjutnya, Gubernur Jenderal VOC yang pertama yang dia berhasil merintis perdagangan di Nusantara yaitu adalah Pieter Both. Pieter Both ini menjadi Gubernur Jenderal dari tahun 1610 sampai 1614, di mana tugas utamanya itu tadi untuk membangun sistem perdagangan pertama atau monopoli Belanda di Nusantara. Nah, hasil pencapaian dari Pieter Both, dia itu berhasil menjalin kerjasama dengan orang-orang Maluku. Kemudian berhasil mengusir Spanyol dari Tidore dan Portugis dari Ternate. Selain itu, dia juga berhasil mendirikan markas besar VOC di Maluku. Kemudian dia berhasil mendirikan kantor dagang yang ada di Banten pada 1610, mendirikan kantor dagang di Jayakarta 1611 atas izin penguasa Banten yaitu Pangeran Wijayakrama. Oleh Pangeran Wijayakrama ini, mereka diberikan tanah untuk dibangun sebuah kantor dagang yang kemudian diberi nama sebagai Nassauis. Selanjutnya, kita ketemu dengan yang paling terkenal sepanjang sejarah. Namanya Jan Pieter Zoon-Koon. Kalau kalian tahu istilah jangkung, tahu nggak artinya jangkung? Jangkung itu tinggi ya. Katanya istilah jangkung ini tadi adalah sebutan orang-orang Indonesia untuk menyebut Jan Koon, Jan Pieter Zoon-Koon, seorang gubernur jenderal yang terkenal tinggi, kejam, berani, dan ambisius sekali. Nah, dia memerintah selama 2 periode, dari 1619, 1623, dan 1627 sampai 1629. Letak dasar penjajahan VOC di Indonesia adalah Jan Pieter Zoon-Koon ini. Kalau kemarin kita lihat Pieter Both, beliau hanya berusaha untuk menanamkan monopoli dagang. Tapi Jan Pieter Zoon-Koon ini menerapkan kebijakan yang berusaha untuk mengeruk kekayaan orang Indonesia atau Nusantara pada saat itu, kemudian memberikan dana yang begitu besar bagi Belanda. Karena itulah di Belanda, Jan Pieter Zoon-Koon ini dianggap pahlawan, karena dia berjasa dalam menyumbangkan dana yang kemudian digunakan oleh orang-orang Belanda untuk menghadapi perang di tanah Belanda sendiri. Nah, kalian bisa lihat ya di situ, dia memindahkan markas besar VOC yang ada di Ambon ke Jayakarta karena dia merasa bahwa Jayakarta ini lokasinya lebih strategis sebagai pusat pemerintahan gitu loh. Untuk mengawasi perdagangan VOC yang ada di Malaka, lalu ada di India, ada di Jepang, sekaligus juga menjadi penghubung untuk dunia timur seperti Maluku seperti itu. Nah, tapi seperti yang disampaikan di tulisan itu bahwa Jan Pieter Zoon-Koon itu terkenal sangat kejam. Dia membakar habis keraton yang ada di Banten, kemudian menghanguskan Jayakarta. Dari puing-puing Jayakarta inilah kemudian dibangun kota baru bernama Batavia. Nah, kalian tahu nggak Batavia itu diambil dari mana? Batavia itu adalah sebutan Belanda, yaitu Republik Batav, karena itu disebutlah Batavia. Faktanya lagi, uniknya lagi, ternyata Z.P. Quinn ini sebenarnya tidak terlalu menyukai kata Batavia. Dia ingin menamai daerah yang dia tempati tersebut dengan nama New Hoorns. Kayak New York gitu kan, kalau di sini dia New Hoorns, karena dia berasal dari kota Hoorns di Belanda. Nah, kemudian di sini juga kalian bisa lihat di bagian atas itu, untuk merealisasikan monopoli perdagangan pala dan cengkih yang saat itu menjadi komoditas sangat mahal ya dalam perdagangan. Kemudian dia di Maluku ini berusaha untuk menyingkirkan orang-orang Inggris yang ada di Pulau Ran. Nah, terjadilah pembunuhan terhadap orang-orang EIC yang kemudian berdampak pada perang antara Belanda dengan Inggris. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk menumpas dan membunuh penduduk asli Banda. Kalian tahu Banda nggak? Atau pernah mendengar kata Banda Neira? Salah satu
spot wisata terkenal ya tentang di Maluku yang ada di Maluku. Nah, dari 15.000 jumlah penduduk Banda, bahkan katanya itu hanya tersisa 1.000 orang saja gitu loh. Semuanya tewas dibunuh oleh ZP Queen dan pasukannya, kemudian sebagian lagi dibuang ke Jakarta untuk dijadikan sebagai budak. Kemudian juga dia menerapkan yang namanya kebijakan ekstirpasi. Apa itu kebijakan ekstirpasi? Itu merupakan bagian dari tugas kalian untuk dijawab di kolom komentar. Nah, fakta yang unik lagi tentang Jan Pieter Zoon Koon ini, beliau itu mendatangkan para tenaga kerja terutama dari Cina untuk menggantikan tenaga lokal kita karena beliau merasa bahwa orang-orang Cina itu etos kerjanya lebih tinggi. Hal ini yang kemudian membuat orang-orang Cina itu banyak ditemukan di Indonesia. Karena punya sejarah didatangkan oleh ZP Queen ini. Dengan harga yang murah, mereka juga mendapatkan gaji yang lebih murah gitu loh. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kebangkrutan VOC. Bagaimana perusahaan multinasional yang sebesar ini kemudian akhirnya mengalami kebangkrutan atau kehancuran. Yang pertama adalah korupsi. Saking luasnya wilayah VOC dan semakin banyaknya pejabat yang menduduki wilayah VOC atau yang bekerja di VOC, mereka sering berusaha untuk mendapatkan kekayaan demi dirinya sendiri. Karena itulah di berbagai aspek, berbagai tingkat jabatan itu sering sekali terjadi yang namanya korupsi. Bahkan untuk menjadi pegawai VOC saja, orang-orang itu bisa menyogok sebesar berapa ribu florin untuk bisa menjadi pekerjanya VOC. Kemudian juga muncul sifat feodalisme dari para gubernur jenderal ini yang begitu menginginkan ketenaran, kehormatan, dan selalu ingin berfoya-foya seperti itu. Gubernur jenderal itu digambarkan bahwa gubernur jenderal itu selalu menaiki kereta kuda yang dimana kereta kuda itu harus diwarnai dengan warna emas. Lalu ditarik oleh 6 ekor kuda. Lalu setiap gubernur jenderal lewat, ketika di jalan mereka lewat seperti itu dengan keretanya, orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa itu harus senantiasa menunduk kepada gubernur jenderal. Bahkan untuk orang-orang pribumi itu harus menyembah kepada mereka seperti itu. Nah, sifat feodal inilah yang kemudian juga lama-lama akhirnya menghancurkan para pejabat VOC gitu. Kemudian kekuasaan yang semakin luas tanpa adanya kontrol yang baik dari para pekerjanya akhirnya membuat VOC ini mengalami kerugian. Dan selain itu juga VOC ini karena sifat sombongnya ya, sifat suka maksa dan sering sekali melakukan kekerasan terhadap penduduk pribumi, maka dia juga banyak mendapatkan perlawanan, misalnya dari Patimura, ada Imam Bonjol, lalu ada Pangeran Diponegoro. Sering dengar dong, orang Indonesia itu sering sekali memanggil penjajah Belanda itu dengan istilah company gitu loh. Company ini yang dimaksud adalah VOC ini, Verenigde Oost-Indisch Company, karena mereka tidak bisa melafalkan dengan baik, jadi istilahnya itu adalah company, seperti itu. Nah, selanjutnya, kebangkrutan VOC selain dari faktor internalnya itu juga ada faktor eksternal, di mana di sini Belanda sudah dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Kalau kalian belum tahu, Napoleon Bonaparte itu punya ambisi untuk mendirikan kekaisaran gitu kan. Nah, di sini pada tahun 1795 Napoleon Bonaparte menguasai Belanda. Setelah itu akhirnya berhasil menggulingkan raja Belanda saat itu, yaitu Raja Willem V. Kemudian akhirnya Belanda berubah menjadi republik dan menjadi sekutu Perancis. Perubahan ini juga ikut mengaruhi kebijakan VOC, di mana Perancis itu membawa nilai-nilai revolusi Perancis mereka, yaitu kesetaraan dan kebebasan, termasuk dalam urusan perdagangan. Nah, kalian bisa dilihat ya di sini itu beda imperialisme dengan kolonialisme. Kalau kolonialisme, Belanda berusaha untuk mengeruk kekayaan, untuk memperkaya dirinya sendiri. Kalau imperialisme seperti apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini, dia ingin menanamkan paham-paham yang ada di Perancis seperti itu ke daerah yang dia kuasai. Nah, maka tahun 1799 VOC akhirnya dibubarkan dengan hutangnya mencapai 139, juta gulden, itu akhirnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Begitu juga dengan aset-aset seperti benteng, kantor dagang, dan perusahaan-perusahaan milik VOC seperti itu. Nah, itu adalah akhir dari kisah perjalanan Verenigde Oost-Indisch Company. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia ketika mereka menghadapi VOC atau para pendatang Belanda. Saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari peristiwa atau perjalanan kisah bangsa VOC ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.